Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Oli Nenta Putri. Nah, pada video kali ini kita masih membahas seputar Cisco SNA Part 2, yaitu static routing. Nah, oke, di sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan tambahkan satu buah router yang 2811 ini. Nah, lalu kita tambahkan dua buah PC. Sebentar, di sini saya akan ubah namanya dulu. Nah, seperti ini, lalu kita hubungkan dengan kabel otomatis. Nah, seperti ini. Nah, seperti konsep switch dan router yang sudah kita bahas di video sebelumnya, routing ini nantinya berfungsi untuk menghubungi perangkat yang berada di network yang berbeda. Nah, karena networknya berbeda, kita itu membutuhkan router sebagai penghubungnya. Sekarang kita bisa tentukan IP-nya nih. Di sini kita bisa buat node. Untuk IP PC1 itu sebentar 10 10 10 T10/24. Lalu yang PC2 IP-nya itu 20 20 20 20/24. Nah, di sini untuk jalurnya yang menuju ke PC1 kita akan menggunakan yang 10 10 10.1, sedangkan yang ini itu 20 20 20.1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sebentar saya mau rapikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, nantinya IP router ini akan menjadi default gateway untuk masing-masing PC-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi IP di PC yang satu. Kita bisa buka PC 1, IP configuration. Untuk IP address-nya yaitu 10.10.10.10, subnet mask-nya itu di sini 255.0. Lalu kita juga akan konfigurasi di PC2 nih. Ke desktop, IP configuration di PC2 itu 20 20 20 20. Subnet mask-nya seperti biasa. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi router. Kita bisa buka routernya. CLI. Ini kita ketik no. Kita masuk ke enable. Conft. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC1, yaitu FA0/0 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0. Lalu kita masukkan IP-nya. IP at 10.10.10.1. Yang ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa masukkan subnet mask-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan no sh. Di sini tuh agar kabelnya itu berwarna hijau ya, teman-teman. Nah, di sini berwarna hijau, lalu kita bisa exit. Nah, kita lanjut ke interface yang mengarah ke PC2 nih, teman-teman. Kita ketik interface FA0/1. Lalu ketikkan IP-nya, IP at 20.1, subnet mask-nya jangan lupa. Lalu no sh. Lalu kita bisa exit. Nah, seperti ini. Nah, di sini lampu indikatornya itu sudah hijau ya, teman-teman. Yang artinya itu interface sudah aktif. Kita bisa tes koneksi. Di sini kita bisa kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, maka di sini itu akan valid ya, teman-teman, karena kita itu belum memasangkan gateway pada setiap PC-nya. Nah, kita akan memasangkan gateway-nya terlebih dahulu nih. Kita bisa masuk ke PC1, IP configuration. Di sini untuk default gateway-nya itu kita masukkan yang 10.10.10.1. Lalu lakukan juga di PC2 IP configuration. Ini itu 20.20.20.1. Nah, setelah itu kita bisa cek ping dulu di PC1 nih. Ke PC1, ke command prompt.
Di sini kita bisa ping 20 20 20. Nah, di sini tuh awalannya itu akan request timeout ya, teman-teman. Nah, nanti itu akan TTL. Kita bisa ulang lagi. Nah, di sini itu sudah TTL semua ya, teman-teman. Nah, artinya itu PC1 dan PC2 itu sudah bisa berkomunikasi meskipun berbeda network. Yang ini tuh networknya itu 10, yang ini tuh networknya itu 20. Nah, kita coba kirim paket lagi dari PC1 ke PC2. Nah, maka di sini itu dia akan successful ya, teman-teman. Jadi konsepnya tuh seperti ini. PC1 ingin ping ke PC2. PC1 itu bertanya ke router, apakah kamu tahu perangkat dengan IP 20.20? Nah, si router ini dia itu akan melihat routing table. Di sini kita bisa buka routernya. Lalu kita bisa mengetikkan do show IP route. Nah, di sini tuh sudah ada jalur 20.1 ya. Nah, nantinya router itu akan meneruskan pertanyaan dari PC tersebut ke FA0/1 lewat gateway yang ini, yang 20.1. Nah, setelah sampai di PC2 itu akan bertanya lagi ke router apakah ada perangkat ber-IP 10.10. Nah, nanti dari router akan diteruskan ke FA0/0 melewati 10.1. Yang kemudian baru dia meneruskan paket ASMP atau paket ping ke PC satunya. Nah, kalian bisa klik router. Nah, di sini itu ada yang C. Nah, C itu artinya itu connected ya, teman-teman. Dan ada yang L. L itu artinya itu lokal atau alamat interface router. Nah, sekarang kita masuk ke static routing. Nah, di sini kita bisa buat topologinya. Kita bisa masukkan router yang 2911. Kita bisa tambahkan lagi. Sebentar, seperti ini. Di sini saya akan ganti namanya dulu. Di sini router 2. Sebentar ini kok. Ini router 1. Nah, lalu kita bisa masukkan 2 PC nih. Nah, setelah itu kita bisa hubungkan. Saya akan ganti namanya dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan buat node untuk IP di router 1 itu 10.10.10.1/24. Jalur router 1 ke PC 1 itu IP-nya itu 192.168.1.1/24. Nah, IP PC 1 itu 192.168.1.10/24. Nah, lalu IP router 2 itu 10.10.10.2/24. Seperti ini. Lalu jalurnya itu 192.168.2.1/24. Lalu IPPC2 itu dia itu 192.168.2.10/24. Nah, seperti ini. Kita bisa, saya akan rapikan dulu, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router 1. CLI. Ini kita bisa no. Masuk ke enable. Conf T. Nah, di router 1 kan ada 2 jalur ya. Kita akan mulai yang mengarah ke PC 1, yaitu ini, gig 0/0. Kita bisa ketikkan interface gig 0/0. Lalu IP-nya kita masukkan IP@192.168.1.1/24.
TT1 yang ini. Lalu subnet masknya jangan lupa yaitu 255.255.255.0. Lalu kita bisa matikan no sh. Lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya untuk jalur yang kedua yaitu yang ini. Gig 0/1. Kita bisa ketikkan interface gig 0/1. Lalu masukkan IP-nya. IP at 10.10.1, lalu masukkan apanya? Ini subnet masknya. No sh. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi di router 2-nya. Buka router 2, CLI. Ini kita no. Masuk ke enable conf t. Lalu kita mulai jalur yang PC 2. Yaitu yang gig 0/1. Interface gig 0/1. Lalu masukkan IP-nya, IP at 192.168.2.1, lalu subnet masknya, lalu no sh, lalu kita bisa exit. Nah, kemudian jalur yang mengarah ke router 1 ya teman-teman, yaitu yang gig 0/0. Kita bisa ketikkan interface gig 0/0, lalu IP at 10.10.10.2, subnet masknya juga. Lalu kita bisa matikan no sh. Lalu kita bisa exit. Nah, di sini itu dia itu sudah menyala semua ya, lampu indikatornya sudah berwarna hijau. Nah, selanjutnya kita akan pasang IP. Karena tadi kita belum pasang IP, kita bisa buka PC 1 ke desktop, IP configuration. Di sini itu 192.168.1.10. Subnet masknya yaitu 255 seperti ini. Untuk gateway-nya itu yaitu 192.168.1.1. Seperti ini. Kita lakukan juga di PC 2-nya. Di PC 2 itu 192.168.2.10. Untuk default gateway-nya itu 192.168.2.1. Nah, selanjutnya kita akan kirim paket nih dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini dia itu akan violet karena kita itu belum konfigurasi static routing-nya. Kita baru saja memasangkan IP-IP-nya. Nah, dalam static routing itu ada yang namanya, ini teman-teman, sebentar kita buat note. Source atau asal. Nah, jadi asal IP-nya itu dari mana? Dan ada yang namanya itu destination. Jadi destination itu tujuannya itu akan kemana ya teman-teman? Nah, kita akan coba ping IP 1 ke PC 2. Kita bisa buka IP PC 1 ke command prompt. Kita bisa ping 192.168.2.1. Nah, maka di sini itu akan DHU. Nah, kenapa? Nah, untuk itu kita itu bisa buka router satunya terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan doso IP root. Nah, di sini itu nggak terdaftar IP 192.168.2.10 ya. Nah, agar kedua PC itu bisa saling berkomunikasi, kita itu perlu memberitahu router untuk jalurnya. Nah, di sini kita akan konfigurasi static routingnya. Nah, agar router 1 tahu network PC 2, jika ping dari PC 1 kita bisa ketikkan IP root 192.168.2.0. Ini itu IP tujuannya ya teman-teman. Nah, di sini kita itu menggunakan 0 karena kita itu menggunakan gateway-nya. Nah, lalu kita bisa masukkan subnet masknya.
Nah, lalu kita bisa masukkan jalurnya nih. Yang 10, titik 10, titik 10, titik 2. Nah, lalu kita bisa do show IP route. Nah, di sini itu sudah ada yang S, yang artinya itu static ya teman-teman. Nah, ini adalah IP yang kita konfigurasi secara manual. Kita itu perlu memberitahu juga di router 2. Kita bisa buka router 2. Nah, agar router 2 itu tahu network PC1, kita bisa ketikkan IP route. Kita masukkan IP tujuannya, yaitu PC1. Menggunakan IP keduanya ya teman-teman, kita bisa mengetikkan 192.168.1.0, lalu satu busnya. Nah, selanjutnya kita masukkan jalurnya nih, yang 10.1 ini. Kita bisa ketikkan 10.1. Nah, lalu kita bisa do show IP route. Nah, nantinya itu akan muncul S ya teman-teman, atau static. Di sini kita bisa tes lagi, kita bisa masuk ke PC1, ke command prompt, kita bisa ping lagi nih yang tadi. Ping yang ini. Ping 192.168.2.10. Nah, di sini itu awal-awal akan timeout ya teman-teman, dan nanti dia itu TTL. Kita bisa coba lagi. Nah, di sini itu dia itu sudah TTL semua ya. Nah, kita juga akan kirim paket dari PC2 ke PC1. Nah, maka dia itu akan successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan tambah router lagi nih. Kita bisa tambahkan router yang 2911. Lalu kita tambahkan satu buah PC. Kita taruh di sini. Nah, lalu kita bisa hubungkan root pengguna kabel otomatis. Kita bisa rapikan. Nah, seperti ini. Nah, kita kasih not di router 3 di sini, yaitu 20.20.20.2/24, lalu jalurnya itu 192.168.3.1/24, lalu PC3 IP-nya itu 192.168.3.10/24. Kita bisa rapikan sebentar. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 3. Kita bisa masuk ke router 3. Lalu kita bisa masuk ke enable conft. Nah, lalu kita bisa mulai dari jalur yang ke PC3 nih teman-teman, yaitu yang gig 0/0 ya teman-teman. Kita bisa sebentar. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/0. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya, IP at 192.168.3.1, lalu satu busnya. Lalu kita bisa mengetikkan no sh. Nah, lalu kita bisa exit. Nah, kita lanjut ke interface yang mengarah ke router 2 nih teman-teman, yaitu yang gig 0/1. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/1. Lalu kita bisa ketikkan IP-nya, IP at 20.20.20.2. Lalu satu busnya. Lalu no sh. Lalu kita bisa exit.
Jadi, selain dari router 3 ke router 2, router 2 ke router 3 juga memerlukan IP. Jadi, kita akan pakai ini yang 20.20.1/24. Saya akan rapikan. Nah, seperti ini. Nah, jadi di router 2 itu mempunyai 2 jalur ke router 1 dan router 3. Router 1 menggunakan yang 10.2. Router 3 itu menggunakan yang 20.1. Yang ini. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di router 2 yang mengarah ke router 3. Kita bisa buka router 2. Bisa ke enable conte. Kita bisa ketikkan interface gig 0/2 lalu IP add 20.20.20.1 satu flashnya, lalu no sh, lalu kita bisa close. Nah, lalu kita bisa konfigurasi di PC 3. IP configuration. Di sini IP-nya itu 192.168.3.10. Satu flashnya. Lalu untuk gateway-nya itu kita masukkan 192.168.3.1. Nah, kita itu baru akan konfigurasi static routing-nya. Nah, tadi kan di router 2 kita sudah konfigurasi static routing yang tujuannya itu ke PC 1. Sekarang kita akan setting yang tujuannya itu ke PC 3. Di sini kita bisa buka router 2. Kita bisa exit. Lalu kita bisa ketikkan IP route. Nah, tujuannya itu ke PC 3. Jadi kita menggunakan IP dari si PC 3 nih, teman-teman. Yang ini. Kita bisa mengetikkan 192.168.3.0. 255.255.255.0. Nah, kita itu menggunakan jalurnya. Nah, jalur ke PC 3 itu menggunakan yang 20.2 ya, teman-teman. Yang ini. Sebentar, kita bisa ketikkan 20.20.2. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 3. Nah, di sini kita akan mulai dari router 3 yang mengarah ke PC 2 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketik IP route 192.168.2.0 satu flashnya. Nah, lalu kita masukkan jalurnya dari router 3 untuk mengarah ke PC 2 itu dia itu menggunakan jalur yang 20.1. Nah, kita lanjut router 3 yang mengarah ke PC 1. Kita ketikkan IP route 192.168.1.0 255.0 lalu 20.20.20.1. Ini sama ya, teman. Nah, di router 3 itu sudah mengarah ke PC 1 dan PC 2. Router 2 juga sudah nih untuk mengarah ke PC 1 dan PC 3. Nah, sekarang yang di router 1 tadi kan sudah untuk yang mengarah ke PC 2. Sekarang kita akan lakukan untuk yang PC 3. Kita bisa masuk ke router 1. Masuk ke enable conte. Ketikkan IP route. Nah, tujuannya itu PC 3 itu menggunakan network yang PC 3. Kita bisa ketikkan 192.168.3.0 subnet mesh. Lalu jalurnya untuk dari router 1 ke arah PC 3 itu dia itu menggunakan jalur yang 10.2. 10.2. Nah, di sini dia itu sudah semua ya. Nah, lalu kita akan tes nih. Di sini kita akan coba ping IP PC 3 di PC 1. Ke command prompt kita bisa ketikkan ping 192.168.3.10. Nah, di sini tuh dia itu awal-awal itu akan timeout ya, teman-teman. Tapi nanti dia itu akan TTL. Di sini kita akan coba lagi. Nah, di sini tuh dia itu sudah TTL semua ya, teman-teman. Nah, kita juga akan kirim paket. Kita akan kirim paket dari PC 3 ke PC 2. Nah, di sini itu dia itu sudah successful. Lalu kita juga akan kirim paket dari PC 2 ke PC 1. Di sini juga dia itu akan successful. Nah, jadi semua itu sudah berhasil karena setiap router sudah tahu semua jalurnya. Nah, selanjutnya yaitu static routing dengan VLAN. Kita akan setup topologinya dulu. Di sini kita tambahkan satu buah switch. Tambahkan yang 2960. Namanya di sini itu switch 1.
Selanjutnya kita bisa tambahkan 4 buah PC. Nah, lalu kita bisa tambahkan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel. Lalu kita akan beri area ya teman-teman. Kiranya itu seperti ini. Nah, lalu kita akan beri not. Di sini itu dia VLAN 10. Di sini dia itu VLAN 20. Nah, kalau sudah kita bisa berikan IP-nya untuk VLAN 20 ya teman-teman. Di sini itu IP-nya itu 172 168.2.1/24. Lalu yang VLAN 10 itu di sini untuk IP-nya itu 172.168.1.1/24. Nah, lalu yang seat 1 itu dia itu IP-nya itu 30.1/24. Selanjutnya kita akan buat VLAN nih di switch-nya. Kita bisa masuk ke switch, kalian bisa masuk ke CLI, lalu kita masuk ke enable, lalu conft. Nah, lalu di sini kita itu akan buat VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Kita bisa masukkan VLAN 10, lalu VLAN 20. Lalu kita bisa cek dengan doso VLAN brief. Nah, di sini itu sudah ada VLAN-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN dari PC 4 dan PC 5 ke VLAN 10. Kita bisa ketikkan di sini interface. Di sini kan menggunakan dua interface ya teman-teman, yaitu yang FA0/2 dan FA0/3. Sehingga kita bisa ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port, mode akses, lalu switch port, akses, VLAN 10. Kita bisa exit. Nah, kalau sudah kita masukkan yang FA0/4 dan FA0/5. Nah, untuk VLAN 20 kita bisa mengetikkan interface range FA0/4 sampai 5. Lalu kita bisa cek dengan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Lalu kita bisa cek dengan doso VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat di sini itu sudah masuk ya interface-nya. Nah, di sini dari router 3 ke switch itu kan kabelnya itu dia itu masih merah ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke router 3. Nah, lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch-nya, yaitu yang ini, gig 0/2. Saya mengetikkan interface gig 0/2, lalu no sh, lalu kita tunggu sampai kabelnya berwarna hijau ya teman-teman. Nah, di sini dia itu kabelnya itu sudah berwarna hijau ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat sub interface router 3. Kita bisa masuk ke router 3 di sini. Nah, lalu kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa mengetikkan interface gig 0/2.10. Lalu encapsulation.1q 10.
Nah, artinya itu interface ini akan masuk ke VLAN 10 ya, teman-teman. Enter. Lalu kita bisa ketikkan IP at 172.168.1.1 slashnya. Lalu kita bisa exit. Lalu di sini juga kita akan buat untuk VLAN 10. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/2.1020 maaf. Lalu encapsulation.1q20. Lalu yang IP add itu kita ganti menjadi 2.1. Lalu kita selanjutnya kita akan pasang IP pada PC-nya. Nah, kalau sudah kita akan kirim surat dari PC 6 ke PC 7. Nah, maka di sini dia itu akan successful ya, teman-teman. Nah, kita juga akan kirim surat nih dari PC 6 ke PC 4. Nah, maka di sini dia itu akan violet karena kita itu belum konfigurasi static routingnya. Tapi sebelum itu kita itu bisa konfigurasi terang dulu di router 3. Kita bisa membuka switchnya. Kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa masukkan interface yang mengarah ke router 3 nih, teman-teman. Interface yang mengarah ke router 3 yaitu yang FA0/1 yang ini. Kita bisa mengetikkan interface FA0/1. Nah, selanjutnya kita ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu kita bisa tes ping di PC 6. Command prompt di PC 6 kita akan coba ping IP PC 4. Kita bisa ketikkan ping 172.168.1.2. Nah, di sini tuh dia itu awal-awal akan time out ya, teman-teman, tapi nanti dia itu akan TTL. Nah, di sini kan awal-awal itu time out ya, teman-teman. Kita akan coba ping lagi. Nah, di sini sudah TTL semua, yang artinya itu kita sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, dia itu berhasil karena terang dan sub interface-nya itu aktif. Kita juga akan kirim paket dari PC 7 ke PC 4. Dia juga successful ya, teman-teman. Nah, jadi PC dari VLAN 20 ke 10 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Kita juga kirim paket dari PC 3 ke PC 6. Dia juga di sini successful ya, teman-teman. Lalu kita juga akan kirim paket dari PC 3 ke PC 4. Di sini juga dia itu successful ya, teman-teman. Nah, kita coba kirim lagi dari PC 2 ke PC 6. PC 2 ke PC 6. Di sini itu dia itu violet ya, teman-teman, karena dari PC 1 dan 2 itu butuh static routing untuk komunikasi ke PC yang ada di VLAN 20. Nah, static routing agar PC 1 dan PC 2 itu bisa saling berkomunikasi ke VLAN, kita bisa masuk ke router 1. Masuk ke enable conft, lalu ketikkan IP root 172.168.1.0. Nah, tujuannya itu kan pakai network yang VLAN 10, yaitu yang 10.0 ya, teman-teman. Kita bisa masukkan subnet mask-nya. Nah, untuk jalurnya dari router 1 untuk mengarah ke VLAN 10 itu menggunakan yang 10.2, teman-teman. Yang ini. Sebentar. Kita bisa ketikkan 10.2. Lalu kita bisa masukkan lagi untuk VLAN 20-nya. Kita bisa ketikkan IP at 172.168.2.0 subnet mask-nya. Kita pakai yang 10.2 juga. Sini saya salah, harusnya itu IP root. Nah, lalu kita bisa cek dengan doso IP root.
Nah, di sini itu sudah ada statiknya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu bisa buka router 2. Masuk ke enable conf. Lalu kita bisa matikan IP root 172.168.1.0.255. Sebentar. .0. Nah, di router 2 untuk jalurnya menuju ke VLAN 10 itu menggunakan yang 20.2 ya, teman-teman. Kita bisa mengetikkan 20.2. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan buat untuk VLAN 20-nya. Kita bisa ketikkan IP root, ini ya diganti menjadi 2. Lalu ininya sama. Nah, jika sudah, kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, dia itu akan successful ya, teman-teman. Lalu kita juga kirim paket dari PC 2 ke PC 4. Di sini juga dia itu successful ya, teman-teman. Jadi semua network itu sudah saling terhubung. Nah, sekian video saya petik kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.